Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, saya Arifin Nur Hayadi akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian ya, kalian di sini lihat ada tanaman yang sangat menarik sekali, yaitu khususnya strawberry dan aneka jenis bunga-bungaan, ya kan, atau tanaman hias yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Oke, nah sekarang sebelum kita mengenal suatu tumbuhan, Pak Guru akan kenalkan terlebih dahulu. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada bunga. Nah, ini adalah contohnya tanaman tomat. Nah, ini adalah bunga. Ini adalah daun dan ini adalah buah. Sementara ini adalah batang dan yang paling bawah adalah akar. Oke, anak-anakku. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Nah, sekarang secara generatif maksudnya apa? Maksudnya adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Nah, jadi ada proses perkawinannya. Dengan cara apa? Dengan cara penyerbukan yang nantinya ya dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu akan dimulai dari biji. Nah, biji ini kan hasil dari penyerbukan yang ada pada bunga. Kemudian perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, vegetatif saja dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang nih, perkembangbiakan secara kawin tadi itu melalui bunga terjadi suatu proses penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ya ke kepala putik. Nah, sekarang kita amati dulu bunganya. Nah, ini adalah yang namanya kepala sari ya. Jadi sing cendil dawa. Ini adalah kepala sari. Kemudian di sini ada benang sari. Nah, yang ada di tengah yang agak panjang besar itu adalah kepala putik. Terus bagian di bawahnya kepala putik ada tangkai putik. Di bagian bawah ya ini ya ada bakal biji. Nah, yang ini paling bawah lagi adalah dasar bunga. Kemudian yang biasa kita pegang adalah tangkai bunga. Di bagian bawah bunga ada kelopak. Nah, yang terlihat warna-warni menarik adalah mahkota. Ya, seperti itu. Oke, nih, ini adalah jenis-jenis penyerbukan. Nah, sebenarnya dalam perkembangbiakan secara generatif itu, penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Nah, sekarang apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan dalam satu bunga itu saja. Ingat, dalam satu bunga itu saja. Nah, kalau yang tetangga itu melalui minimal dua buah bunga, tetapi dalam satu pohon. Nah, kemudian penyerbukan silang yaitu minimal adanya dua jenis bunga dengan jenis bunga yang sama ya, tetapi beda pohon. Nah, ini masih satu pohon, yang sendiri satu pohon, yang tetangga masih satu pohon, yang penyerbukan silang sudah dua pohon. Nah, sekarang kalau penyerbukan bastar ya, minimal dua pohon dengan jenis
tanaman yang berbeda. Jadi bedanya seperti itu. Oke, sekarang perkembangbiakan vegetatif. Nah, vegetatif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Nah, sering kan mendengar kata tunas. Tunas kelapa itu namanya. Nah, sekarang tunas. Cara berkembang biak dengan bertunas juga ada yang disebut tunas daun atau tunas adventif, adalah kuncup atau tunas yang tumbuh pada daun. Contohnya adalah cocor bebek dan tanaman begonia. Sekarang, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bambu. Nah, tentunya di sekitar rumah adik-adik semua banyak sekali tanaman bambu kan. Nah, ini bambu ini berkembang biak dengan tunas. Nah, ini biasanya disebut dengan istilah rebung, ya. Kemudian selain bambu ada tanaman pisang. Nah, ini adalah tunas pisang. Kemudian ada tanaman tebu. Nah, yang rasanya manis itu loh tebu. Kemudian ada tanaman cocor bebek. Nah, tanaman cocor bebek biasa kita kenal dengan istilah tanaman tiba urip. Mengapa disebut dengan tanaman tiba urip? Karena saat daunnya terjatuh, itu nanti bisa tumbuh lagi menjadi tanaman yang lain. Gitu. Oke, berikutnya umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah sebagai berikut. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan juga tanaman bakung. Nah, Pak Guru tahu, bawang merah pasti sudah tahu, bawang putih sudah tahu. Sekarang daun bawang itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah daun bawang. Istilahnya ya, itu adalah muncang. Nah, biasa kita kalau beli mie ayam ada muncangnya ini kan. Nah, kemudian tanaman bakung seperti ini. Biasanya itu di depan rumah, di pinggir jalan, di kebun, biasanya ada yang jenis tanaman seperti ini ya, adalah tanaman bakung ya. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tunas baru tumbuh pada pangkal umbi akar yang terdapat sisa batang. Contohnya adalah dahlia. Nah, bunga dahlia seperti apa ya? Nah, seperti ini. Ini yang warna ungu ini. Ini adalah contoh dari bunga dahlia atau tanaman dahlia. Warnanya atau bunganya sangat mempesona, ya kan? Kemudian ada wortel. Nah, ini wortel. Kemudian ada ketela pohon. Nah, ketela pohon biasa disebut dengan singkong, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Oke, berikutnya yaitu geragi. Nah, apa itu geragi? Geragi atau dapat juga disebut dengan stolon. Geragi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan merupakan batang beruas yang tumbuh menjalar di atas serta di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu stroberi. Nah, stroberi ini berkembang biak dengan geragi. Kemudian pegagan ya, yang biasanya dipot untuk hiasan.
kemudian ada semanggi, nah, yang biasa main ke sungai atau juga ke rawa atau juga ke sawah atau juga kolam yang jarang dibersihkan, kadang-kadang menemui tanaman semanggi. Kemudian jenis tanaman yang lain yaitu adalah rumput teki. Nah, bagi yang biasa ke sawah, kemudian ke lapangan, pasti sering menjumpai rumput yang seperti ini. Ini adalah namanya rumput teki. Kemudian akar tinggal. Nah, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri akar tinggal adalah berbentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik daun terdapat mata tunas. Nah, contohnya banyak sekali yang ada di sekitar kita ya, antara lain jahe, kunyit, kunci, kencur, temulawak. Nah, tanaman kunci seperti ini ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau mencari tanaman kunci seperti apa ya. Seperti ini contohnya ya. Biasanya itu banyak sekali di kebun. Kemudian ada temulawak. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang keluar bunganya. Ini adalah jenis tanaman temulawak. Dan juga banyak sekali kita jumpai di kebun-kebun yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini antara lain ada mencangkok, merunduk, okulasi, dan juga kopulasi atau menyambung atau mengenten. Nah, sekarang mencangkok. Langkah-langkahnya yaitu dibuang terlebih dahulu kulit pada batang. Kemudian setelah bersihkan sampai bersih, kemudian diberi tanah. Setelah itu dibungkus dengan plastik bisa, dengan sabut kelapa bisa, ya dengan kain juga bisa. Kemudian diikat bagian kedua ujungnya. Nah, setelah nanti keluar akarnya baru kita potong. Setelah itu tanam di tanah. Kemudian merunduk. Nah, merunduk seperti apa? Nah, tekniknya seperti ini sebenarnya. Ranting ditekuk, kemudian dibersihkan dulu, kemudian ditekuk untuk masuk ke dalam tanah dan kemudian ditimbun dengan tanah. Nanti akan tumbuh akar serabut di bagian bawah. Nah, nanti setelah jadi tinggal dipotong, jadilah tanaman baru. Kemudian ada okulasi atau menempel, berikutnya ada kopulasi atau menyambung. Nah, kadang-kadang yang sering kita gunakan itu ya saatnya menyambung itu, misalkan ya yang sering kita jumpai yaitu pada singkong kadang-kadang disambung. Nah, singkong apa? Antara singkong karet dengan singkong yang bisa dimakan. Tujuannya apa? Supaya buahnya besar. Nah, dan juga tahan.